Kebakaran ini melanda 3 toko yang ada di Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Rabu malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kobaran api cepat membesar meludeskan bangunan semi permanen berikut barang-barang dagangan di dalamnya. Warga dan petugas BPBD yang mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran saling bahu-membahu berusaha memadamkan api. 1,5 jam kemudian, api akhirnya bisa dipadamkan, namun setelah bangunan rusak berat. Menurut warga, diduga kebakaran akibat adanya tabung gas LPG bocor dari salah satu toko yang turut terbakar. Toko kita nggak kena ya? Nggak kena, jauh. Nggak kena. Berapa toko sih yang kena ini? 3. Kena kebakaran? 3 ya? Itu awal mula api diduga dari mana sih? Dari kompor gas rumah makan dia. Rumah makan itu ya? Kejadiannya sekitar jam berapa? 8:30. 9. Ada korban jiwa nggak? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada ya? Pada saat api membesar itu ada orang nggak di sekitar toko? Nggak ada. Nggak ada ya? Masih kosong ya? Iya. Setelah api padam, di lokasi kemudian diberikan garis polisi. Kepastian penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi Polres setempat. Tidak ada korban jiwa akibat musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Sesosok mayat pria ditemukan di sekitar aliran rawa yang berada di tengah perkebunan karet di Desa Sungai Nibung, Kecamatan Dente, Teladas, Tulang Bawang. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang pemancing. Sontak, kabar penemuan mayat ini pun menggegerkan warga. Saat baru ditemukan, jasad korban sudah mengeluarkan bau tidak sedap dan diduga sudah meninggal lebih dari 2 hari. Setelah polisi tiba di TKP, jasad korban kemudian dievakuasi ke mobil oleh warga. Korban bernama Damami, berusia 99 tahun, warga desa Kekatung, Kecamatan Dente, Teladas, Tulang Bawang. Korban sebelumnya sempat dikabarkan hilang sejak 27 Mei 2021 lalu. Terakhir korban meninggalkan rumah berpamitan dengan keluarganya akan pergi ke pasar. Evakuasi bawa ke rumah. Ada warga kami Senkom itu melaporkan ke Babinsa, Babinkamtimas melalui WA, pesan WA, kemudian 2 hari kemudian terus kita akan terus mengadakan pencarian dan baru hari ini kita temukan beliau. Tadi sekitar jam 11 ada tukang mancing melihat mayat di Rawa Panjang, Kampung Sungai Nibung, Kecamatan Dente, Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Di situ karena ada informasi itu keluarga datang ke sana dan melihat dari ciri-ciri mayat yang ditemukan di TKP itu bisa dipastikan bahwa mayat tersebut adalah korban yang kakek yang hilang. Dari hasil pemeriksaan polisi tidak ditemukan adanya luka bekas penganiayaan. Polisi menduga korban meninggal karena sakit akibat kelaparan setelah lama berada jauh dari permukiman. Korban yang sudah pikun itu diperkirakan awalnya kesasar di lokasi dan lupa jalan pulang ke rumahnya. Bustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Warga di sekitar Jalan Dahlia, Kelurahan Gapura, Kota Bumi, Lampung Utara, Kamis sore digegerkan dengan kasus perampasan ponsel dengan korban seorang bocah laki-laki berusia 9 tahun. Korban bernama Bintang, siswa kelas 2 SD itu menjadi korban kejahatan saat bermain ponsel di teras rumahnya. Jejak pelaku sempat terekam kamera pengawas CCTV yang terpasang di depan rumah korban. Pelaku berjumlah 2 orang dengan mengendarai 1 motor berboncengan.
Satu pelaku menunggu di atas motor mengawasi lingkungan sekitar, dan satu pelaku lagi merampas ponsel korban. Keduanya kemudian kabur secara terpisah. Pas saya masuk warungnya Bu Fatimah, anak ini teriak-teriak lah, copet, saya keluar. Nah, terus saya keluar, katanya orang itu udah lari bawa handphone, saya kejar. Saya teriak-teriakin malah nggak dapat lagi. Orang berapa tadi, Pak? Orang dua. Orang dua. Ciri-cirinya, Pak? Ciri-cirinya kurang begitu jelas karena saya udah penglihatan saya udah nggak jelas lagi. Kasus perampasan ponsel ini sudah dilaporkan ke polisi oleh orang tua korban. Untuk menghindari kejadian serupa, polisi mengimbau kepada para orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap putra-putrinya yang masih kecil saat menggunakan barang berharga atau bermain ponsel meski berada di lingkungan sekitar rumah. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Begal motor bernama Alpa Apiansyah, 28 tahun, Kamis siang berjalan terpincang-pincang akibat salah satu kakinya ditembak polisi. Tersangka ditembak karena berusaha kabur saat akan ditangkap di rumahnya di Padang Cermin, Pesawaran oleh polisi sektor Panjang, Bandar Lampung. Tersangka ditangkap setelah dilaporkan oleh seorang remaja putri warga Panjang, Bandar Lampung yang menjadi korban. Keduanya saling mengenal melalui akun jejaring sosial yang kemudian membuat janji bertemu. Korban yang datang seorang diri ke tempat yang telah disepakati kemudian dianiaya, kemudian dirampas motornya oleh tersangka dan seorang temannya yang kini masih buron. Terus? Kamu sendirian apa berdua? Bukan berdua sama teman, Pak. Jadi korban bawa motor pada saat itu? Korban bawa motor, saya bawa motor ke rumah rekan saya, Pak. Kamu rampas atau gimana sepeda motor itu? Iya, saya rampas, saya ambil motor. Tersangka ini perkenalan melalui media sosial, kemudian diajak pacaran, kemudian ketika si tersangka ini melakukan niat jahatnya mengambil kendaraan korban, si temannya tersangka yang masih dalam DPO menendang korban. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita motor korban yang dirampas tersangka. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu teman tersangka yang masih buron. Atas perbuatannya, tersangka terancam 9 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.